Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar masih bersama saya Irhas menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Siang di kesempatan siang hari ini. Bagi Anda barangkali ada yang baru bergabung ya di frekuensi 97,9 atau juga di 101,2 MHz, siang hari ini kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan program acara yang kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan mendengar kali ini kami ajak Anda untuk bincang-bincang santai tentu ya siang hari ini bersama narasumber yang tentunya sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini dalam program Indonesia Bisa pendengar. Pagi hari ini maksud kami siang hari ini pendengar ya akan kita bahas bersama topik yaitu tentang warung rasa minimarket. Seperti apa pendengar ya cerita dari narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Kami sapa terlebih dahulu sudah cantik pokoknya sudah hadir di studio pendengar di siang hari ini. Ada Ibu Loh Ayu Kumariati. Selamat siang Ibu Loh. Selamat siang juga. Aduh, gimana kabarnya nih siang hari ini? Kabar baik, astagfirullah sehat. Sehat ya? Happy. Semangat ya. Terima kasih Bu Loh sudah bergabung loh di siang hari ini, hari Minggu. Kirain kegiatannya lagi family time gitu, tapi bisa berkesempatan hadir. Biasanya family gitu. time, cuman untuk Pro 1 RRI ya sudahlah. Mengalah. Spesial ya. Iya. Baik, pendengar, Anda juga bisa beratensi di kesempatan siang hari ini bergabung bersama kita di 24644 membahas seputar topik warung rasa minimarket. Dan tanpa berlama-lama deh, kali ini saya ingin tanya untuk Ibu Loh, ini awalnya seperti apa sih Bu Loh untuk membuka usaha ini warung rasa minimarket ini? Silakan Bu Loh. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Loh Ayu Kumariati, asal asli saya dari Sudaji ya. Sudaji, oke. Untuk topik kita kali ini warung rasa minimarket itu sebenarnya tercetus aja tiba-tiba gitu kan ya. Kemarin ditanya apa topiknya gitu. Kalau saya sih lebih suka ngangkat bagaimana mendidik anak kayak gitu ya. Cuman karena ini Indonesia bisa, wanita juga bisa gitu. Wanita kan. harus bisa ya. Gini, warung rasa minimarket artinya apa? Tidak semua orang punya modal banyak. Kan gitu ya. Tidak semua orang punya modal banyak. Jadi biasanya ibu-ibu yang kepepet gitu kan pastilah idenya buka warung kan gitu ya. Cuman mungkin saja nih saya berpikir selangkah lebih maju dibanding ibu-ibu pada umumnya gitu. Enggak mau 2 langkah sekalian? Belum. Biarkanlah dulu kami berproses. Gitu kan. Terus karena modal di awal kami kecil, udah gitu pertama warung, gimana sih warung gitu, bukan minimarket loh ya. Kita nggak berbicara di minimarket gitu, kita berbicara dari warung gitu. Warung itu berarti yang disediakan adalah kebutuhan pokok untuk ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pokoknya untuk kebutuhan keluarga gitu kan ya. Karena modal kecil itu kami memulainya, saya sendiri memulainya dengan modal kecil, lama-lama berjalan, ya tetap aja sih modalnya kecil gitu kan ya. Karena balik lagi, keuntungan yang kita peroleh itu dipakai untuk menunjang perekonomian keluarga. Jadi kan tidak sepenuhnya keuntungan itu dipakai kembali lagi ke modal kan gitu ya. Nah, kenapa warung rasa minimarket? Saya berpikir begini. Kalau warung itu kan penataan barangnya tidak terlalu bersih, tidak terlalu eye catching kayak gitu kan ya. Terus gimana kalau saya rubah polanya? Saya tetap barang-barang yang saya jual seperti warung, minyak, beras kayak gitu, tapi mereka datang dengan nyaman, ngambil pelayanan sendiri seperti minimarket seperti itu, gitu kurang lebih. Berarti memang awalnya memang sengaja pingin istilahnya menambah penghasilan lah ya, daripada ibu rumah tangga diam di rumah gitu, betul, ya. Betul. Kemudian dukungan keluarga suami seperti apa awalnya? Jujur aja ya, sebetulnya kalau sebelum saya buka warung itu, saya kan seorang pekerja wira swasta ya. Sudah terbiasa dengan rutinitas 8 sampai 5 gitu kan, jam 8 sampai jam 5 sore. Cuman ketika saya dipaksa ikut suami ke Buleleng gitu, jadi mau tidak mau saya kan tidak ada kegiatan. 2011 itu saya tidak ada kegiatan, saya berpikir saya yang terbiasa dapat bulanan, saya terbiasa mandiri, saya terbiasa
jarang lah minta uang gitu kan ya untuk kebutuhan pribadi saya. Saya bingung mau ngapain nih kan gitu ya. Itu udah power of emak-emak kepepet. Gitu. Gitulah. Sambil jalan sambil berproses gitu. Terus dukungan suami ya karena dia lihat saya orangnya ceriwis kayak gitu kan, suka bergaul. Ya udahlah, daripada dia berpikir mungkin ya daripada di rumah ngomel-ngomel mending di toko kan. Betul. Gitu. Tapi memang kenyataannya di rumah ngomel-ngomel ya. Berkurang sih ya, jujur ya. Kalau mau istri-istrinya tidak ngomel, mending dibuatkan warung aja. Wah, gitu. Salah satu inovasi nih. Jadi bapak-bapak di rumah nih pada mikir, aduh istri saya ngomel, buka warung gitu. Kalau di warung kan kita bisa ngobrol. Terus ada banyak customer yang datang, pelanggan yang datang, mungkin mereka bawa happy, mereka bawa cerita. Jadi kan istilahnya kita ngobrol di sana, habis waktunya istilahnya kosakata kita di warung, jadi di rumah tuh udah keburu capek. Gimana mau ngomel coba, ya kan? Sudah habis di warung tenaganya. Gitulah tips dari saya. Berarti memang awalnya ini untuk pelayanan juga di-handle sendiri tuh sama Buluh? Sebelumnya iya, karena kan kita branding dulu ya. Kita branding dulu, istilahnya pelayanan saya kan motonya itu melayani dengan hati gitu kan. Siapapun yang datang mau dia agak kusut, mungkin kelihatan dia tidak punya uang, padahal mereka yang punya uang banyak kayak gitu. Jadi saya melayani dengan hati, dengan santun, mereka nyaman, kan gitu ya. Kalaupun di sebelah warung saya itu ada Alfamart, gitu kan, ada toko modern ya. Sebelah. Mungkin ada pengaruh turunnya penjualan, cuman nggak terlalu banyak, karena mereka masih berpikir belanja di Bu Porkid aja gitu. Jadi mereka bisa ngobrol bisa sedikit konsultasi kayak gitu sih. Itu salah satu keuntungannya ya. Oke. Nah, pada saat awal penjualannya baru buka nih, Buluh, seperti apa respon masyarakat sekitar? Gini ya, kalau dari awal itu kan biasa ya, namanya kita masih pengenalan gitu ya. Pernah loh kita satu hari itu dapat jualan 5.000 apa 10.000 ya. Per hari. Karena mereka belum paham, istilahnya modal yang saya pakai itu minim banget minimnya. Jadi prinsipnya saya jalan dulu, saya berproses dulu, bukan modal gede gitu langsung enggak. Jadi saya berproses dulu, modal kecil banget. Jadi kok gini ya kayak gitu. Ya udah jalanin aja, happy aja. Jadi kalau nggak ada pembeli ya udah kita bersih-bersih. Tapi seiring waktu mereka paham gitu kan. Oh enak loh belanja di sana. Kadang saya punya produk apa lebih kan dikasih sama supplier kan ya. Ibu mau nggak nih? Oh kasih bonus. Ibu mau nggak toples sosis gitu kan ya. Itu kan banyak numpuk. Oh boleh gitu. Jadi kasih aja. Kan bisa pakai tempat gula. Nah gitu. Jadi mungkin itu ya. Di samping kita menyapa dengan dengan hati ya. Itu terus kan berperan penting. Akhirnya lama-kelamaan sekarang sudah ada pegawai dong ini. Setunggal sudah. Ya enggak gede-gede banget sih ya. Karena saya masih berproses. Mungkin terus berproses gitu ya. Itu dah yang saya bilang, karena keuntungannya tidak 100% kembali ke modal. Jadi ya kita bisa bertahan, kita bisa berputar, udah cukup. Gitu menurut saya pribadi loh ya. Mungkin beda dengan pebisnis lain, karena kembali lagi motivasi di awal saya kan mengisi waktu, mengurangi cerewet di rumah ya kan gitu. Itu sih. Sudah ada branding sendiri dari suami, dicat sini istrinya cerewet gitu. Baik, berarti yang membedakan warungnya Buluh dengan warung yang lain ini karena konsumen ini bisa mengambil barang sendiri, kemudian taruh di keranjang, bawa ke kasir seperti itu ya Buluh ya. Atau sudah ada semacam barcode harga gitu? Apa istilahnya apa? Bener ya? Barcode ya. Bener ya? Barcode ya. Itu istilahnya warung gitu kan ya, warung. Cuman mereka bisa ambil barang sendiri, dapat pelayanan khusus kayak gitu kan ya. Ya itu udah kayak minimarket biasa. Gitu jadinya yang semula warung. Pelan-pelan naik menjadi ya berkelas minimarket lah ya. Dan kenapa saya bilang konsepnya warung rasa minimarket, karena di tengah gempuran toko modern saat ini yang justru mereka tidak jual picisan kan.
mereka nggak jual kiloan, mereka jualnya per renteng, per pak kan kayak gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar saya itu kan tidak semuanya bisa belanja ke toko modern. Tapi kalau mereka bisa belanja di saya seperti itu. Jadi mereka masuk minimarket, mereka bisa beli belas 1 kilo, beli gula 1/4, terus Anda boleh beli sampo 1 saset nggak? Boleh gitu. Jadi kami jaga pelanggan yang seperti itu gitu. Kecil, cuman kan tidak pengaruh besar lah untuk penurunannya kayak gitu. Oke, tapi yang mungkin membedakan menurut pandangan Bu Lo sendiri warung rasa minimarketnya Bu Lo dengan pesaing sekitar di deket-deket situ, apa yang mungkin yang membedakan tuh? Yang tadi saya bilang melayani dengan hati. Pelayanannya itu. Kadang nih saya bilang sama tim kerja saya, untuk orang-orang yang kita kenal, untuk orang-orang yang kita tahu persis kondisi ekonominya, mereka boleh ambil. Anggap kan saat ini pagi ini mereka nggak bisa masakan ya, maaf. Tidak bermaksud menyinggung gitu kan. Tapi kita tahu kondisi perekonomiannya gitu. Mereka bilang sama tim kerja, udah izin sama owner, saya mau beli beras 1 kilo, telur 2, mie sama minyak goreng gelasan. Ya anggaplah sekitar 30.000 ya. Jadi mereka untuk saat itu mereka bisa masak. Mereka bisa menutupi kebutuhan pokok hari itu. Hari itu aja. Besok ketika mereka dapat upah apa gitu kan, di luaran mereka kerja, mereka dapat upah, mereka bayar lagi. Bonan yang kemarin. Cuman khusus lah untuk orang-orang tertentu ya. Tidak semua orang saya kasih. Beberapa aja yang sudah jadi, ditandai lah ya, istilahnya ya. Kalau itu datang nanti kasih aja dulu. Yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Memang orang-orang khusus aja sih. Iya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu ini tempatnya di mana sih, Bu? Tempatnya gini ya, nama warung saya Porkit Mat ya, karena anak saya 4. Oke, Porkit Mat. Oh iya. Terus tempatnya itu di Pemaron, Dangin Margi khususnya sebelah barat Samsat. Boleh promo dikit kan? Karena benar-benar tempatnya itu di depan Babi Guling Sunari, yang mungkin Sebuleleng tahu ya tempat itu gitu. Persis depannya. Oke. Gitu. Berarti pemilihan namanya ini karena anaknya 4 ya. Kalau 5 kayaknya ganti lagi. Pandawa kali ya. Oke. Nah, selama dari awal tuh promonya seperti apa dulu loh? Kebetulan jujur nih, saya ketika saat baru buka itu memang buta promo kali ya. Nggak terlalu harus begini harus begitu, enggak. Karena dulu bos saya itu bilang, udah buka aja dulu, nanti seiring jalan kamu belajar gitu. Jadi saya buka aja, saya tidak peduli ini rame nanti apa enggak. Padahal tokonya saat itu masih cicil loh, masih nyicil. Gitu. Saya enggak berpikir ini akan jalan apa enggak, ya jalannya aja gitu. Cuman memang saya berkeyakinan bahwa ini bisa jalan gitu. Kalau saya di dalam pasti bisa jalan gitu. Karena apa? Ya saya punya keyakinan bahwa saya kuat di pembukuan gitu. Dulu belajarnya di mana, Bu? Oh, dulu saya kerja di Denpasar kan. Baju-baju import gitu kan. Barang-barang istilahnya barang-barang up lah. Kayak papan surfing, baju import yang kayak gitu, yang pokoknya yang dipakai zaman dulu. Terkenal pada masanya gitu. Tuh, di situ banyak belajar saya. Berarti belajar dari sana, kemudian memberanikan diri apa memang kepepet tadi, Bu, sebenarnya? Dipaksa. Berarti. Karena suami saya dapat PNS otonomi daerah. Anak-anak waktu itu masih kelas 2 SD yang paling besar. Dipaksa sih. Kamu mau ikut kami? Nah, ikut kami gitu kan ya. Atau memperjuangkan karir di sini, gitu. Karena suami saya tahu persis saya orangnya ngototan kan. Jadi ketika mau ikut kami, berarti kalau ikut kami, suami saya dan anak-anak saya di sini dong. Nah, jadi saya berpikir, saya sebagai perempuan, saya selalu diajarin kalau sudah menikah harus ikut suami gitu. Sehebat apapun karir saya di Denpasar, saya tidak boleh ego gitu. Ya mungkin ada sesuatu hikmah di balik
apa yang saya alami saat itu. Berat banget memang. Berat banget ya. Banget. Memutuskan itu susah ya Bu Lo ya. Saya yang terbiasa dapat gaji gitu ya. Terbiasa dapat gaji, tiba-tiba nol. Tiba-tiba saya harus meng-create apa sih ide, mengeksekusi ide itu sendiri. Suami saya sibuk, saya ngurus 4 anak, dibantu ipar 1, ngurus toko. Itulah modelnya ya. Oke. Ya seperti itu. Kabarnya karena memikirkan itu sampai bercucuran air mata ya. Kalau bercucuran air mata sih. Ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa Bu Lo? Karena memang ini kan awal masih bisa dibilang awal tahun ya, kemudian masa pemilu juga. Seperti apa nih perkembangan tokonya nih, warungnya nih? Perkembangannya sih standar aja ya. Standar aja, maksudnya saya tidak mengalami peningkatan terlalu istilahnya gini. Ketika modal yang kita gunakan tidak terlalu besar, kemungkinan nggak dapat profit yang gede kan nggak? Yeah. Kan profit kita dapat sesuai dengan modal yang kita keluarkan, kecuali yang apa tuh yang main-main apa afiliator atau apa gitu ya mungkin ya. Tapi ketika kita bermain di dunia konvensional, profit sesuai dengan modal awal. Jadi kalau saya sih ya secara pribadi saya sangat bersyukur dengan modal awal yang dikasihkan oleh suami saya dan pinjaman-pinjaman tentunya bisa bertahan sampai saat ini. Itu adalah pencapaian yang hebat buat saya, karena saya bisa berputar di toko, saya bisa ngurus anak-anak dengan mungkin bagi orang katanya gitu kan ya, iya anak-anaknya bagus, anak-anaknya punya etika kayak gitu. Saya itulah kebanggaan saya. Wah, luar biasa. Jadi larinya ke sana ya Bu Lo ya. Jadi saya tidak perlu terlalu tinggi untuk target, karena banyak yang bercerita bahwa ketika kita fokus sama satu hal, pasti satu hal yang lain terbengkalai gitu ya. Cuman kebetulan saat ini saya memang memilih ya udahlah, bagaimana anak saya bisa bertumbuh dengan baik, toko saya jalan, ya nanti pelan-pelan ketika anak saya sudah besar, sudah tidak butuh perhatian lagi, istilahnya mereka udah gede-gede, baru saya push lagi di usaha gitu. Oke, tapi boleh nggak sih Bu Lo kasih gambaran sedikit dulu modal awalnya sekitar berapa gitu loh? Sampai tahu nih bagi para pendengar juga yang ingin membuka juga kegiatan yang serupa sama Bu Lo gitu. Maaf ya, tanpa bermaksud menggurui ya, istilahnya. Dari sekitar berapa sampai berapa gitu aja. Tanpa bermaksud menggurui ya, istilahnya buka warung siapa, semua orang bisa. Gitu, cuman butuh proses gitu kan ya. Ketika di awal dulu saya modalnya cuman di luar cicilan toko berapa itu, 20 juta apa 25 juta. Gitu, pelan-pelan dapat untung, pakai makan. Kalau suami kan udah beda keuangannya, dia kayak makan dikit, masuk ke modal dikit, kayak gitu-gitulah. Tapi memang untuk lahan sebelumnya memang sudah tersedia? Belum, itu karena ambisi saya aja. Ikut saya jadi ceritanya jadi aduh, kalau saya sama teman-teman deket, saya kan bercerita bagaimana proses saya berdarah-darah kayak gitu. Tapi enggak usah sampai segitu ya. Iya. Oke, berarti awalnya memang karena waduh ngebet sekali daripada di rumah diem, putar otak biar sibuk aja gitu ya. Akhirnya sampai sekarang menghasilkan ya. Pendengar, Anda juga masih bisa bergabung di kesempatan siang hari ini bersama kita di Pro 1 RRI Singaraja dalam pembahasan Indonesia Bisa Warung Rasa Minimarket bersama narasumber Ibu Lo Ayu Kumaryati. Ibu Lo, kita rehat dulu ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Keluarga Cemara berkisah tentang kehidupan keluarga di Jakarta. Awal cerita, mereka sebelumnya hidup berkecukupan, namun segalanya berubah ketika mereka mengalami masa sulit akibat ulah sang paman yang meminjam sertifikat rumah milik Abah yang menyebabkan sang Abah mengalami kebangkrutan hingga membuat mereka untuk sementara waktu pindah ke sebuah rumah di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut adalah rumah warisan dari keluarga Abah dan merupakan tempat di mana Abah menghabiskan masa kecilnya dulu. Singkat cerita, Abah mengalami kekalahan dalam persidangan dan keluarga mereka terancam hidup dalam kemiskinan dalam waktu selama-lamanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Abah berprofesi menjadi driver ojek online yang berpenghasilan tidak tetap setiap harinya. Hal ini pun membuat Ei sebagai anak pertama dari keluarga ini menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sedangkan Ara sebagai anak kedua masih belum memahami arti betul sebuah kebangkrutan yang dialami oleh keluarganya. Keluarga ini pun memiliki tekad untuk pindah kembali ke Jakarta karena tidak mampu untuk beradaptasi dengan menjual rumah warisan keluarga. Akan tetapi, pada akhirnya mereka mengurungkan keinginan tersebut dan menyadari tentang arti kasih sayang yang sesungguhnya dalam keluarga dan menyadari di dalam rumah itulah mereka semakin memahami tentang cinta dan kasih sayang. Cerita ini semakin menarik dengan lahirnya anak ketiga yang menambah kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Buku ini berjudul Keluarga Cemara, ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau nggak? Di mana tuh? Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa nggak galau sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia. Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk. Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin? Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai. Oh yes. Ah, emang bahayanya apa?
kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai. Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini pendengar masih bersama Indonesia Bisa, membahas terkait topik warung rasa minimarket. Tentunya bersama narasumber siang hari ini ada Ibu Lahayu Kumaryati yang masih ingin berbagi cerita, berbagi pengalamannya di kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Bagi Anda pendengar yang ingin beratensi bergabung, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya siang hari ini terkait warung rasa minimarket yang dimiliki oleh Ibu Lahayu Kumaryati. Anda bisa bergabung di line telepon Pro 1 pendengar di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139997990. Bu Loh masih bersama Pro 1 ya siang hari ini ya? Masih ya. Baik. Terkait warung rasa minimarket ini sebenarnya Bu Loh ini untuk membuka ataupun dalam perkembangannya ya. Ini mungkin ikut semacam organisasi atau seperti apa sih Bu Loh? Oh ya, terima kasih ya. Awal mula saya ikut ini buka warung itu kan saya belum di 2011 sih. Di awal itu saya belum mengenal teman-teman seperti saat ini ya. Belum begitu banyak punya teman lah ya. Okay. Terus saya buka toko saya pertama kali di Banyuning. Gitu. Jadi saya mulai mengenal satu, kenal sama ini kan nyambung ya ceritanya ya. Akhirnya saya buka toko di Pemaron itu, warung itu di Pemaron. Diajaklah saya bergabung di Iwapi, Iwapi Buleleng. Okay. Saat itu saya berpikir apa sih itu Iwapi gitu kan ya. Oh dijelasin, Iwapi itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya kan belum gitu kan. Saya kan belum pengusaha, cuman masih belajar berusaha gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Ya udahlah saya ikut gitu, apapun manfaatnya udah saya biar lebih banyak mengenal orang di Buleleng gitu. Akhirnya saya ikut. Terus dari Iwapi itu saya mengenal adanya Bedo juga. Bedo itu Business Export Development Organization gitu kan. Di situ juga saya dapat pelajaran kan gitu ya. Terus kami ikut pelatihan, udah gitu ikut pelatihan kemana-mana sesama UMKM nih. Jadi lumayan banyak, jadi saya tahu kenal dengan teman-teman UMKM di Buleleng gitu. Banyak masukan dari mana-mana ya. Terus mereka punya produksi apa kan gitu nih. Saya berpikir, lah mereka kan punya produk, mereka bisa pameran kemana-mana gitu kan. Saya kan masa sih gerada-geruduk aja nggak dapat apa gitu kan. Akhirnya terbersit ide gitu, mungkin ya memang kehendak Tuhan gitu ya. Terbersit ide, saya ada lahan sedikit di sebelah toko. Mereka punya produk, mereka artinya itu mereka bertumbuh. Yang semula ibu rumah tangga gitu, mereka punya produk, ikut pameran kemana-mana. Saya kan nggak punya produk, jadi ketika saya ikut pelatihan, ikut pameran, ya udah saya sebagai pembeli, saya sebagai pengamat kayak gitu kan. Akhirnya saya berpikir gini, ada baiknya nih ilmu yang selama ini saya dapat
di pelatihan, di workshop, di apa, saya harus aplikasikan gitu. Akhirnya terbersit ide buka apotek gitu. Adalah apotek kecil di sebelah toko saya. Pas sebelah toko. Jadi masih satu gedung, ada spare ruang sedikit. Sebentar. Sebelum dilanjutkan, berhenti di apotek dulu, Bu. Kita sapa pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Halo, selamat siang RRI. Terputus, Bu. Kira-kira tahu nggak kenapa terputus? Wah, nggak tahu ya. Pendengar, bisa Anda ulangi pendengar di 0362246444 di siang hari ini masih bersama Ibu lah, tentunya membahas warung rasa minimarket. Dilanjutkan deh di membuka apotek di sebelah warung. Nyampe di mana tadi ya? Itu karena melihat teman-teman bertumbuh, mereka dari ibu rumah tangga mereka bikin produk ya, sampai ada istilah UMKM naik kelas gitu kan. Dari yang tidak punya kemasan, mereka punya kemasan. Saya kan banyak belajar juga di sana. Oh ini, tapi kan bidang saya nggak di situ gitu kan. Bidang saya kalau saya disuruh buat bumbu nggak bisa, disuruh buat keripik nggak, saya mau fokus aja di toko saya. Tapi bagaimana caranya saya ilmu-ilmu yang saya dapat itu bisa diaplikasikan lagi. Itu udah buka apotek jadinya. Saya presentasi dulu dengan suami, Pak, gimana kalau ruang kosong itu kita pakai apotek gitu kan. Tapi saya sudah punya data-data nih. Kalau buka apotek itu perlu modal segini. Sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena saya nanya-nanya juga. Jadi ilmu yang saya dapetin gerada geruduk gitu ya. Gerada geruduk itu saya berpikir saya bukan gerada geruduk. Saya keluar dari rumah saya, apa yang saya dapat? Kayak gitu. Saya dapat apa sih? Gitu. Akhirnya sambil jalan saya nanya, ini kira-kira apoteker gajinya berapa per bulan, asisten apoteker berapa, kalau kita sewa tempat di luar berapa, istilahnya kita butuh modal awal berapa sih kalau buka apotek gitu. Karena saya berpikir itu dah, kok merasa kecil hati mereka bisa, saya enggak. Saya hanya toko, dapat istilahnya dapat keuntungan untuk makan sekian, balik lagi ke toko sekian, jadi kan susah untuk berkembang. Ada baiknya nih kalau saya mau dapat lebih dikit aja, saya harus buka lain bisnis yang lain gitu. Gitu akhirnya dengan presentasi yang cukup alot dengan suami saya, akhirnya ada sih rencana teman yang mau ngasih duit kan, rencana nih ketika saya kirim mangga ke temen, Bun, kamu mau uang nggak gitu? Kamu ditawari mau kerjasama. Aku punya uang lebih nih. Kamu mau nggak kelola uangku gitu? Saya kan kok gampang banget mereka ngasih uang saya gitu. Setelah saya tanya-tanya, mereka karena mereka orang kaya ya. Jadi mereka ada uang nganggur, kasih orang, kasih saya gitu. Jadi dapat sharing profit berapa kayak gitu. Saya cerita sama suami, Pak, si itu ngasih uang, ibu itu mau ngasih uang saya loh segini, boleh nggak saya kelola? Suami saya bilang gini, susah loh mah ngelola uang orang, kenapa nggak kita pinjem? Ya jelek-jeleknya merugikan, jak dua rugi katanya gitu. Akhirnya itu setelah saya melewati presentasi itu ke suami, didealkanlah di 2021 untuk buka apotek 3 tahun yang lalu. Iya. Gitu aja sih. Dengan modal yang kecil juga gitu. Jadi bukan modal sekian, buka dengan konsep sekian, saya nggak pernah begitu. Jadi saya jalan dulu, nanti sambil seiring waktu kayaknya jalan nih, baru kita perbaiki. Baru perbaiki pelan-pelan. Tapi memang sebelumnya di sebelah toko itu ada tempat kosong atau memang nyari lagi nih, buka lagi sedikit, Ibu loh? Sebenarnya di sebelah toko itu ada space kosong kecil, karena dulunya saya mau pajang baju-baju bekas toko saya di sana. Cuman entah kenapa mungkin nggak berjodoh atau memang saya nggak sreg ya, nggak sreg mengelola itu. Terus saya lihat juga pasarnya kurang bagus, ya udah saya biarkan aja itu kosong. Terus baju-baju saya udah sampai kadang-kadang saya kasih orang-orang gitu, baju-bajunya yang dulu sisa sedikit sih, gitu. Akhirnya saya berpikir gini, ada juga teman yang nyeletuk gini, Bun, ngapain kamu sewakan ke orang? Kenapa nggak kamu kelola sendiri gitu? Ya juga sih ya. Tapi saya nggak ngerti mau buka apa gitu. Saya nggak punya modal lagi, gitu. Terus karena
mungkin ya kehendak Tuhan, akhirnya presentasi itu saya cuma dikasih modal berapa ya itu ya. Wih, itu melalui perdebatan panjang. Dapat nilai berapa presentasi ke suami? Kalau katanya suami saya kan saya pinter ngecap gitu ya, pinter ngomong gitu. Kamu kalau sudah presentasi mah saya aja luluh katanya gitu. Ya tapi kan saya ngomongnya berdasarkan data. Saya nggak asal ngomong gitu. Ini lo data, saya siapkan dulu baru saya ngomong di ruang keluarga sih. Saya ngomong dilihat anak-anak. Gitu, ini loh Pak, segini. Jadi untuk interior, karena dari awal saya buka toko, saya nggak pernah toko saya cantik, boleh dong saat ini saya buka apotek dengan cantik, gitu saya bilang. Ya dikasih modal 100 juta, interiornya 50 juta. Sisa setengah. Dengan 50 juta bagaimana mau beli obat? Cuman saya punya keyakinan, saya punya keyakinan sendiri, saya pasti bisa gitu. Saya selalu tanamkan di dalam diri saya, apapun yang saya lakukan saya pasti bisa. Karena Tuhan sudah berkehendak begitu gitu. Kalaupun saya harus merangkak, saya harus menangis dulu, saya pasti bisa gitu. Itu yang saya selalu tanamkan, dan itu suami saya juga percaya sama saya. Oh ya, kamu pasti bisa gitu. Jadi apapun masalahnya saya fight, ngobrol sama suami gitu. Kalau ada masalah ngobrol lah. Ini kan tanggung jawab saya. Ini kan keputusan yang sudah saya ambil. Jadi pantang mundur bagi saya. Maju terus gitu. Aja ya. Tapi sambil mengasuh anak lo ya. Wah, luar biasa. Untung enggak pontang-panting ya, Bu Lo ya. Pontang-panting juga. Dan dulu beberapa tahun yang lalu ketika teman-teman saya paham, saya itu bawa Scoopy merah. Sampai sekarang Scoopy saya masih. Saya bonceng 3 anak. Karena yang kecil masih kecil kan. Jadi yang kecil masih kecil. Memang kecil. Yang kecil udah besar kan aneh dulu. Yang 1, 2, 3 itu boncengan. 1 motor Mas Kupi berempat. Iya. Jadi identik, wah ibu Porky kan. Gitu. Gitulah perjuangan saya, pandang-pandingnya. Oke, tapi berdasarkan data yang diperoleh saat kegiatan-kegiatan di IWAPI salah satunya ya, itu memang bentuk real yang didapat data-data memang seperti itu, segitu dapatnya gitu. Gini ya. Untuk membuka bangunan sekian, kemudian obat-obatan sekian. Gini sih, kalau di IWAPI itu ya, itu kan organisasi non nirlaba ya. Jadi nirlaba. Apa yang kita dapat di IWAPI? Kalau saya sendiri jujur saya mengakui, saya dapat informasi banyak hal di sana. Saya bisa bergaul dengan pengusaha. Oke lah kalau di Buleleng. Kami UMKM ya, di Buleleng kami UMKM anggotanya. Ada beberapa yang sudah naik kelas. Saya belum naik kelas nih. Saya masih di UMKM. Ada beberapa teman saya yang sudah naik kelas. Tapi IWAPI itu kan organisasi seluruh Indonesia. Ada DPP, ada DPD, ada DPC gitu kan. Saya mengambil hal positif tuh gini. Di luar sana itu ada pengusaha-pengusaha keren gitu. Saya harus belajar dari mereka. Jadi ketika ada munas gitu kan, nggak punya uang, saya paksa diri saya untuk ikut karena saya pengen vibes-nya di sana. Mereka yang ibu-ibu yang sudah istilahnya sudah ekspor. Kalaupun saya belum, cuman kan saya tidak harus setinggi itu target saya. Minimal saya untuk keluarga, saya bisa untuk menunjang perekonomian, saya bisa untuk lingkungan sekitar saya kayak gitu. Itu sih yang saya dapetin di IWAPI. Informasinya banyak. Gitu. Oke, berarti selama ini kegiatan-kegiatan yang mungkin sering diikuti di IWAPI sendiri seperti apa? Terakhir apa, Bu? Ada workshop, ada pelatihan, ada seminar-seminarnya. Mungkin bagi orang sosialita gitu ya. Ya kalau kelas sosialita ya ke kelas sosialita. Cuman saya kan, diri saya di mana nih? Saya menjadi diri saya sendiri di sana. Jadi saya tidak harus mengikuti orang lain untuk bisa masuk. Ya mungkin karena saya seperti ini, saya pakai kekonyolan saya masuk ke lingkungan mereka. Dengan pengusaha-pengusaha yang sudah berkelas ya. Kayak istilahnya di IWAPI itu ada anggotanya yang Pak Oles, istrinya kan sekarang jadi ketua beliau. Terus ada pengusaha-pengusaha hebat yang sudah ekspor. Saya bisa masuk ke sana tanpa harus saya mengikuti gaya mereka. Jadi saya begini, cuman saya konyol aja. Saya ketika saya di sana, saya bercerita lucu-lucu gitu kan. Wah, ini jadi heboh. Jadi
seru lah gitu. Bener berarti kata suami memang real ya. Iya. Saya nggak suka nutup-nutupin lo ya. Gitu. Tapi sumbangsi organisasi WAPI dalam kegiatan usaha yang dibuka Bu Luhani seperti apa? Sumbangsihnya itu ya istilahnya saya sudah buka warung dulu baru kenal IWAPI kan gitu. Dari IWAPI itu saya bisa masuk ke dinas-dinas, bukan ikut berbisnis sih, cuman saya bisa mengenal minimal di Buleleng aja. Oh dinas ini saya tahu, oh kita beberapa tahu orang-orangnya ya. Jadi kan istilahnya kita ketika menawarkan sesuatu gampang. Contoh nih, ketika saya jual mangga gitu kan. Contoh apa memang bener jual mangga ini? Jual mangga real. Oh real juga. Oke, silakan lanjut. Jadi ketika saya tahu istilahnya ketika kita mau berusaha buka usaha, usaha gitu kan ya. Yang kita cari itu ya orang-orang dulu, teman-teman dulu, kenalan dulu untuk istilahnya personal branding gitu ya, personal branding saya. Jadi ketika saya jual mangga, oh karena itu, Bu Porkit jual lo ini. Saya ketika saya pesan mangga di teman gitu, saya pesan 50 kilo dulu. Kan kalau buka di jalan kan belum tentu ada satu hari 50 kilo itu belum tentu. Tapi ketika saya yang jual, karena mereka percaya, saya sekali ngambil mangga 100 kilo. Saya bawa ke Denpasar sekali bawa mangga, bawa duren gitu, 100 kilo mangga, 20 kilo duren kayak gitu. Ya itu bukan bisnis pokok saya sih, cuman sesekali aja. Ketika mereka butuh duren gitu, Bun bawain dong aku duren. Oh ya ntar aku ke Denpasar ya. Jadi sekalian perjalanan ke Denpasar saya bawain duren. Kan satu kali perjalanan dua tujuan tercapai. Gitu. Ini berarti set jobnya ini datang dari mana awalnya Bu? Bisa sampai ke buah nih sekarang nih. Ya gara-gara pergaulan semakin banyak ketemu orang relasi kan? Jadi mereka bisa loh, saya kok enggak ya, coba cuman memang ada kelemahan saya satu, saya gaptek banget. Saya pengen sekali belajar, malah saya buka diri saya, belajar teknologi dikit lah. Zaman sekarang saya lagi berpikir nggak usah dah, biarkan anak-anak muda yang belajar kayak gitu. Gitu. Wah luar biasa ini. Kalau di sini udah jalan, satunya lagi jalan lagi, tambah satu lagi gitu ya Bu ya. Prinsipnya gitu ya. Ya rezekinya cukup ya. untuk tidak merepotkan orang lain ya, dengan target prioritas kita. Kan setiap keluarga kan berbeda ya. Saya punya target prioritas, keluarga lain juga dengan target prioritas saya. Ya cukup lah. Oke. Gitu. Kita sekarang balik lagi ke toko nih, Bu. Ini kalau awal dulu kan untuk pembuatan bangunan, toko dan semacamnya itu hanya sebatas warung aja katanya tadi. Yang penting buka dulu. Kalau sekarang seperti apa dalamnya? Mungkin ada perlengkapan yang mendukung biar pelanggan semakin nyaman. Itu seperti apa? Untuk nyaman banget belum ya. Karena warung rasa minimarket kan gitu ya. Seperti minimarket yang lain, istilahnya kita juga studi banding ke toko-toko modern yang lain. Oh mereka diginiin loh, oh gini mereka diginiin loh gitu. Kebetulan saya juga ikut komunitas untuk para retailer. Ada sebuah perusahaan yang punya komunitas, saya ikut juga. Jadi bagaimana toko itu nyaman. Kalaupun kita istilahnya jangan berkecil hati untuk para usaha yang modalnya dikit. Jangan berpikir dia modalnya gede baru kita modal kecil apa sih? Nggak gitu konsepnya. Saya berpikir nggak gitu. Kalaupun modal saya kecil, tapi ketika saya punya niat, saya bisa. Buktinya saya sudah. Ya jangan modal kecil minta untung gede kan nggak mungkin. Iya. Kecuali kur ya. Pinjam kur, boleh. Istilahnya bisa aja saya nge-branding diri saya nggak usaha terus saya pinjam kur pakai beli mobil bisa. Tapi saya nggak gitu konsep saya pribadi, karena saya berpikir modal kecil cukup makan, cukup bayar les ya. Istilahnya dengan patungan dengan suami bagaimana menghidupi keluarga udah cukup buat saya. Jadi jujur aja, kalau di media sosial saya berseliweran
saya sering posting gini, kalau saya adu cantik pasti kalah, okay. Kalau saya adu kaya pasti kalah, tapi kalau adu semangat, ayo gitu. Kita adu ya, belum ya? Boleh diadu, gitu sih. Oke. Nah selama ini untuk tantangannya sendiri nih, membuka usaha ini dari awal sampai sekarang apa? Tantangannya seperti apa, Bu? Tantangannya kalau selama ini ya, dulu tidak terlalu banyak orang buka usaha kan ya. Di tahun 2011 saya buka, di awal itu saya buka toko baju, belum ada berseliweran toko-toko baju yang branded untuk anak-anak. Saya masih lumayan penjualan saya waktu itu istilahnya. Nah sekarang itu kan saya buka warung rasa minimarket dengan bersaing dengan toko modern di sebelah, berat banget. Saya dulu jujur aja 2014 apa 2015 saya pernah target 1M per tahun gitu ya. Karena dengan modal kecil. Tiba-tiba toko modern itu nyedodok di sebelah toko saya. Sudah tiba-tiba berdiri. Sempat kelimpungan kan. Saya langsung penjualan saya turun 70%. Wah, gila kan? Tidak 50% lagi ya, enggak, 70%. Dengan tanggungan utang. Coba bayangkan makanya ketika orang Covid, mereka merasakan. Saya bayangkan dulu ya. Bayangkan dulu. Oh iya. Dengan zaman kemarin Covid, jujur saya tidak merasa, karena saya sudah di awal merasakan. Sudah duluan. Berapa tahun saya merasakan. Ketika saya punya target, dulunya sempat pinjem gitu kan ya. Ternyata 70% turun. Dan gimana kita membayar utang? Akhirnya disitulah proses refleksi diri ke saya. Kalau saya bercerita sama teman-teman gitu. Jadi di situ saya dapat flashback ke diri saya. Oh ternyata untuk saya sendiri, tidak untuk orang lain loh ya, untuk diri saya sendiri. Ya udah kita berjalan secukupnya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan hati? Kalau sudah bekerja dengan hati tanpa harus dikejar target, mereka akan ngejar kita. Gitu kalau saya. Dari situ udah saya belajar banyak. Tapi sempat konsultasi dengan siapa di masa itu? Belum? Konsultasi ada beberapa temen ya, cuman ya kembali lagi ada temen yang menarik ujung-ujung benang kusut itu kan ya. Saya lakukan itu, tapi memang kita hidup nggak gitu juga ya. Istilahnya semua balik lagi ke diri kita. Saya semangat pokoknya. Bisa waktu itu gitu ya? Anak-anak sudah membutuhkan uang banyak karena kita lesnya banyak. Lomba kemana-mana sampai keluar Bali, sampai keluar Indonesia gitu kan, dengan kondisi utangnya banyak. Gitu. Pikirannya bercabang kemana-mana ini. Makanya ya udah ketika ikut workshop seminar, ada beberapa peluang yang masuk ke saya tidak ambil karena suami saya bilang jangan tergoda dengan peluang. Kalau memang kamu punya peluang, mending kamu kasih orang lain. Kamu buka polanya orang lain, kamu kasih tahu, oh ini lo ada peluang. Itu yang saya lakukan. Saya nggak ngambil peluang itu, tapi saya buka, kasih orang lain gitu. Ada peluang gini, coba. Tapi ya kembali lagi ke orangnya. Mau atau tidak ya? Mau atau tidak. Cuman saya berpikir gini, kalau saya hamil itu pasti bisa deh. Enggak, suami saya bilang saya harus fokus. Saya berbicara dengan diri. Itu menjadi perdebatan diri sendiri ya, Bu ya. Kepalanya, aduh banyak omongan gitu. Kayak sekarang itu kan beberapa ini saya ambil ya. Ada apotek yang tidak ada tenaga pembukuan. Berarti kan saya sendiri. Ada toko yang tidak ada pembukuan juga saya sendiri, input data, kelola uang kan saya tuh. Ada buah itu kan musiman. Musim mangga saya jual mangga, musim durian saya jual durian gitu. Marketing bibit saya jalanin juga. Itu di luar buah ya? Di luar buah. Tapi bibit-bibit buah juga? Bibit durian kani. Itu saya lakukan itu juga gitu. Ya udah, jadi ketika saya berpikir, saya menjalaninya dengan hati. Tanpa saya tidak harus target, udah nggak gitu, udah nggak kayak dulu. Saya nggak mau, karena itu berat buat saya gitu. Ya belum, karena waktu kita kan semakin merapat nih ke pukul berapa 12 ya waktu Indonesia Tengah. Harapannya apa sih, Bu? Harapan saya ya, sebenarnya sih harapannya saat ini ya, setelah sekian tahun saya bergulat di dunia usaha, saya lihat perkembangannya tidak
enggak pesat gitu kan ya. Saya berproses demi proses, saya berpikir dalam hati, oh saya disuruh sama Tuhan itu untuk menguatkan kaki saya dulu sebelum saya terbang gitu. Akhirnya saya balik, saya harus fokus dengan pertumbuhan anak-anak. Saya selesaikan dulu tugas saya sebagai ibu rumah tangga sambil menjaga toko, jaga lilin toko saya sama apotek saya. Kalau yang dua itu kan sekedar aja. Saya juga sering diajak nge-mentoring gitu loh, gitu. Karena mungkin pengalaman saya ya, bukan karena kepintaran saya sih sebenarnya. Sharing pengalaman. Saya diajak sama organisasi A jadi pembicara kayak gitu. Jadi karena pengalaman aja gitu. Jadi itu saya jalankan dengan hati. Yang paling penting saat ini saya pengen membawa anak-anak saya sesuai dengan cita-cita mereka. Gitu. Jadi nggak target banget sih. Yang penting keluarga disupport, anak-anak ada les, ayo gitu ya. Ayo ke Denpasar seminggu sekali boleh. Buat ibunya juga refreshing juga. Dapat tidur. Kalau di sini kan pekerjaannya banyak. Gitu. Oke, terakhir ini untuk warungnya setiap hari buka? Setiap hari buka. Ada tim di apotek, di toko ada 2 orang, sama saya 3 orang jadinya ya. Di apotek ada 4 orang, sama saya 5 orang. Jadi saya tenaga bayangan aja. Jadi saya punya tenaga tim kerja itu baru 6 ya. Mudah-mudahan Tuhan mendengar. Siapa tahu nanti saya ini modal gitu kan. Wah saya pengen buka tapi saya pengen konsep yang sama saya buka nanti entah 2025 entah 2026 dari keringat saya sendiri. Gitu. Jadi dari keuntungan yang saya baru merasa bangga. Kalau cuman ini modal dikelola kayaknya bagus sih, cuman kan tidak ada kebanggaan dari diri saya sendiri. Itu salah satu target harapan ke depan ya, dalam waktu dekat semoga. Ya, stungkare. Baik. Kasih doanya. Bu Loh, terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini. Semoga obrolan kita nih memberikan inspirasi juga bagi para pendengar di luar sana. Terima kasih Bu Loh. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Diberikan keluar dari zona nyaman saya. Luar biasa di Bulo di berbagai ceritanya. Makasih banyak ya. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saya Ira, selamat siang.